Sudah dikasih rambu-rambu dalam bahasa kita itu. Istilah orang mencintai kan serem banget ya. Jatuh cinta. Kena panah asmara. Maka itu aduh, serem semuanya. Tapi ketahuilah cinta adalah indah. Percaya. Cinta adalah membawa keindahan. Lihat, bayangkan jika engkau, hai anakku yang solehah, engkau mencintai suamimu. Lihat, nyuci baju celananya yang tebel itu pun Masya Allah tenang. Karena demi orang yang aku cintai. Coba kalau kalian lagi sebel sama suaminya, ngaduk kopi padahal sendok kecil. Suami bekerja mencari nafkah, ternyata untuk istri yang bikin sebel. Dan cinta itu nanti menjadikan semua serba cukup. Kalau ternyata suaminya kurang rezeki, semoga suamimu cukup rezeki semuanya, amin. Kalau seandainya kurang rezeki, istri akan menghibur, abang tidak usah khawatir, biarpun kurang masih ada yang lebih kurang, mari kita cukup-cukupkan dengan yang ada. Istri yang punya cinta. Tapi kalau istrinya cinta bohong, bang cuman segini, astagfirullah, ini gas naik, listrik naik, hah. Nah, cintanya bukan cinta sungguhnya, cintanya menuntut bukan memberi. Kalau memang dia wanita punya cinta, dia akan berkata, abang nggak apa-apa, abang nggak usah sedih. Sebab seorang suami di saat pulang lalu dia tidak memberi nafkah yang cukup, dia gelisah di sepanjang jalan. Jangan sampai di rumah istrinya keluar taring, tambah serem lagi. Begitu juga seorang suami. Seorang suami, istrinya yang Masya Allah, punya suami yang Masya Allah, mudah minta maaf. Kadang suami yang jahat, sudah nggak pernah ngasih nafkah, marah-marah lagi, kan aneh. Paling tidak ganti, mungkin istrinya yang, namanya rezeki kadang-kadang melalui suami istri bang. Kadang-kadang istri beri oleh Allah kelebihan dari rezeki. Suami yang tahu diri, mohon maaf sayang, kelihatannya rezeki kita melewat tanganmu. Saya mohon maaf ya, kamu ridho dengan abang, maafin abang ya. Abang dagang, wah karena bangun suaminya tahu diri, minta maaf, ngerti, istrinya tersanjung. Coba kalau suaminya cuek, kasih diem aja, nggak terima, nah ini. Padahal biarpun dalam cinta nggak perlu terima kasih, tapi kan manusiawi, normal manusia. Dan semua keindahan dia akan muncul kalau kau benar mencintai seorang. Maka baginda Nabi memberikan pelajaran kalau ingin memilih pasangan, kan untuk membangun cinta tadi. Tungkahul mar'atu li arba'in, sama laki-laki. Jika engkau, hai anak laki-lakiku, jika engkau ingin menikahi dengan seorang wanita, nikahi tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha, lijamaliha, walimaliha, walihasabiha, walidiniha, 4. Lijamaliha, betul kan? Lihat dulu cantiknya. Sebelum tahu bapaknya punya duit atau enggak kan? Cantik dulu, maklap, cantik. Oke. Terus bapaknya punya duit enggak? Wajar mencari perempuan yang kaya. Sama. Kamu pun juga demikian, wajar. Seorang wanita pengen nikah dengan seorang laki-laki, 5 jamaliha. Gantengnya gimana? Ah, masuk. Terus kerjaannya mapan enggak? Ah, kan begitu. Rata-rata kan ini dulu yang dilihat. Maliha wa jamaliha. Hasabiha itu urutan ketiga disebut Nabi. Hasab jarang dilihat. Hasab itu apa? Watak, perilaku. Perilaku ini penting, cuman kadang enggak ngelihat ini. Sementara yang disebutkan yang pertama ini sebetulnya yang paling tidak dipentingkan. Buktinya Nabi yang paling terakhir, fadfar bidadid dini taribat yadak. Yang keempat adalah agama didahulukan. Yang mendekati agama adalah hasab. Hasab itu watak, perilaku, lembut hati, tutur katanya lembut, pemaaf, tidak mendendam, omongannya baik. Itu kan coba menghayal saja sudah indah. Coba kamu sebelum punya suami, menghayal dulu punya suami yang lembut tutur katanya. Setiap ketemu sayang, mohon maaf, aku lihat semakin hari kau semakin cantik aja. Ih, tambah gemes deh aku udah kamu. Bayangin tok deh sebelum punya. Sudah senang begitu, apalagi beneran, ayo. Makanya milih yang bener. Coba engkau punya seorang istri yang Masya Allah, abang, subhanallah, abang itu imamku, subhanallah. Aku kira abang dulu kan ganteng, ternyata abang itu setelah aku tahu sholatnya Masya Allah, abang semakin ganteng deh, panjang banget. Apalagi istrimu cantik ngomong begitu tambah menarik. Bayangin saja deh sebelum nikah beneran. Artinya keindahan itu tidak harus dengan harta melimpah, bukan jabatan, tapi lihat akhlak itulah yang mempercantik semuanya. Hasab, harta sama kecantikan akan hilang di saat hasab yang gak ada. Coba istrimu cantik, kalau minta duit, bang duitnya mana? Serem banget dulu. Hilang, biarpun kaya raya. Ini aku kaya punya duit bang, kamu tuh suami apaan? Duit gak punya, nih tak cukupi semuanya. Gak punya akhlak. Biarpun dikasih duit 100 juta, tapi cara ngomongnya gitu.
nggak punya akhlak, nggak enak, hasab. Nabi mengajarkan hasab, salah satu din paling utama. Fadfar bidadin, agama nomor satu. Lihat, Nabi itu berbicara dengan umat sesuai dengan kebiasaan umat biar tahu. Biasanya dicari cantiknya dulu sama kayanya dulu. Ini rata-rata. Tapi dibalik, kau jangan ini kau dulukan. Hasab sama agama kau dahulukan. Kemudian kalau baca satu hadis Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Jika datang kepadamu seorang yang engkau ridho rela dengan akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah anakmu dengannya, atau menikahlah engkau dengannya. Bisa jadi begitu. Lihat kalimat Nabi adalah tardawna. Kalimat tardawna itu adalah mencari kecocokan. Kadang ini yang tidak cermati membaca hadis. Nabi tidak mengatakan idza ja'akum khuluqun mutadayyinun, jika datang kepadamu orang yang beragama atau orang yang berakhlak baik, nikahlah engkau dengannya. Enggak, Nabi mengatakan yang kau ridho akhlak baik dengan baik, tapi belum tentu ada kecocokan. Akhlak baik-baik, akhlak kan macam-macam. Memang kurang di sisi, tapi ada sisi yang kau cari. Akhlak itu kan luas, bukan sekedar tutur kata. Mungkin bagimu tutur kata nggak teramat penting. Kenapa? Kamu sudah kurang lebih dengan dia. Misalnya apa? Kamu orang pantai atau orang gunung. Yang suka ngomong kasar, orang gunung, orang pantai, Bang Hak? Orang pantai, orang gunung. Orang gunung kan jauh, Bang. Hai, gitu ya. Orang pantai kedengaran ombak. Semuanya supaya adil, nanti saya ngomong orang pantai, orang gunung, orang pantai marah dengan saya. Ini orang gunung ya. Coba, biasa ngomong kasar, keras, cuman kebiasaannya. Maka dia nggak akan memikirkan tentang tutur kata yang lembut, biasa. Cuman dia merindukan apa yang lain. Makanya terdaun, maka lihat hasab. Cocok tidak saya dengan dia? Ini diantaranya. Maka memilih itu penting sekali anak-anakku. Jangan main api, tolong nak. Na'udzubillah, kemudian takutlah kepada berzinaan, membawa malpetaka, lihat, menjadikan orang bingung, menjalankan pernikahan selanjutnya susah. Dia, kalau sudah laki-laki berani menzinaimu, wanita yang pernah mau berzina denganmu, hai anakku, kalau ada seorang, na'udzubillah, kau dibebaskan dari zina, insyaallah. Kalau ada seorang wanita pernah berzina dengan satu laki-laki, sangat mungkin berzina dengan 1000 laki-laki, karena tidak takut kepada Allah, rendah. Kalau ada seorang laki-laki berani berzina dengan seorang perempuan, bisa jadi dia berzina dengan 1000 perempuan, karena urusan tidak takut kepada Allah. Sementara syahwat itu seperti kita punya lapar makan. Hari ini sudah melaskan syahwat, besok akan bangkit lagi syahwat. Kalau tidak takut kepada Allah, hina-hina. Makanya yang pernah kepeleset dalam bid'ah segera tobat. Maka Nabi mengajarkan tobat, kemudian ditutup aib ini, sebab zina ini penyakit yang membahayakan sekali di masyarakat. Rendah, hina. Diisyaratkan Nabi kalau sudah tersebar zina akan ada bencana. Takutlah kepada Allah, anakku, buka pintu Allah.